Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Ahmad Dwi Saputro, Kiai Marketing di channel Crypto Academy. Ini adalah siaran perdana dari satu fitur di Crypto Academy yang kita sebut dengan sarapan kripto. Informasi dan update kripto setiap hari untuk kamu setiap pagi sebelum memulai trading. Saya akan sarikan tentang kejadian kemarin dan prediksinya perdagangan untuk hari ini. Teman-teman sekalian, hari ini tanggal 1 Desember 2021. Mari kita lihat bagaimana keadaan market. Ya, kita buka di coinmarketcap.com. Di sini terlihat bahwa kapitalisasi kripto itu naik 0,29% menjadi 2,62 triliun US dollar. Kenaikannya tanggal 1 ini agak lamban ya dibandingkan kemarin tanggal 30, karena pada tanggal 30 kemarin kenaikannya sekitar 4%. Pagi ini tanggal 1 Desember jam 6.59 ya, sekitar jam 7, kondisi market ya, Bitcoin masih bisa mempertahankan support levelnya yang baru di 57.000 US dollar, dan ini cukup bagus karena bisa menjaga keseluruhan dari market, karena kita tahu bahwa Bitcoin ini adalah the mother of cryptocurrency. Jadi setiap penurunan Bitcoin ya biasanya diikuti oleh penurunan koin yang lain, karena koin yang lain ikut terseret ke bawah. Namun apabila Bitcoin naik, itu belum tentu bahwa itu menyebabkan koin-koin akan naik. Tapi kalau turun sudah pasti nyebabin yang lain pada turun. Oke teman-teman, keadaan kemarin ya sampai dengan malam yang lagi ngehit memang Shiba Inu ya teman-teman, karena pada tanggal 30 kemarin Shiba Inu memang mempunyai news yang cukup besar, yaitu dia listing di Kraken. Ya, saya juga trading mendapatkan banyak keuntungan dari Shiba Inu ya, yang kemarin sempat menyentuh posisi paling tinggi di perdagangan future ya. Nah, mari kita lihat isu-isu apa lagi ya pagi ini. Pagi ini kalau kita lihat yang paling moncer itu juga karena ada big news juga dari Ethereum ya. Ethereum itu hari pagi ini langsung melesat 3% ya. Kemudian yang paling melesat adalah juga Terra Luna. Mana Terra Luna? Terra Luna ya. Bentar. Oh ini Terra Luna, posisi koin nomor 13, naik 15%, bahkan tadi sempat naik 20%. Karena Terra Luna ini adalah stablecoin alternatif dari USDT dan USDC yang berasal dari Korea Selatan ya. Jadi Terra Luna dengan stablecoinnya namanya Luna ya. Dan karena ekonomi Amerika masih bermasalah dan terjadi hyperinflasi, dan USDT dan USDC juga lagi diperangi sama Bank Sentral Amerika, kemungkinan itu yang menyebabkan Terra Luna harganya jam ya. Kita lihat beritanya. Oke, sepertinya beritanya ada di... Nah ini. Ya, ada di Telegram ya teman-teman.
Ya, ini beritanya kepalanya BI-nya Amerika, Jerome Powell, mengatakan bahwa ya masalah Omicron yang merupakan varian baru virus dari COVID itu bisa menyebabkan Amerika kena krisis ya, dan inflasinya saat ini juga lumayan tinggi ya, paling tinggi dari 30 tahun sebelumnya, yaitu dan ini menyebabkan kemarin juga Dow Jones turun 1,4, indeksnya Dow Jones ya, Nikkei dan market Amerika juga drop 1 sampai dengan 1,6% karena ada pernyataan dari Direktur Utama Moderna Vaksin Stephanie Bancel yang mengatakan bahwa vaksin yang sebelumnya itu nggak efektif lagi untuk melawan Omicron dibandingkan dengan varian Delta. Jadi Omicron ini katanya lebih kuat lagi ya, jadi vaksinnya nggak berpengaruh. Oleh karena itu ya, yang udah pada vaksin, negara-negara yang udah vaksin kan kemudian menjadi sangat khawatir ya, sehingga ekonominya pada turun, perusahaannya pada turun. Oke, ini beritanya Shiba Inu ya. Shiba Inu kemarin naik sampai 30% ya. Shiba Inu sampai naik sampai 30% karena dia listing di Kraken ya. Jadi kalau sebuah koin listing di Kraken itu pasti akan menyebabkan dia itu naik tinggi ya, naik tinggi banget ya. Itu teman-teman. Ini beritanya ya. Dan kita coba lihat event-event apa saja yang berpotensi untuk kita cari berita yang berpotensi untuk nyebabin hari ini naik ya teman-teman. Selain tadi berita dari Amerika tadi, oke, kita balik lagi, lupa ya. Ada berita lagi di Telegram itu. Di sini dikatakan bahwa Ethereum ya, kenapa hari ini Ethereum begitu naik, dan mungkin teman-teman juga bisa ambil posisi karena ada pernyataan bahwa Ethereum itu akan sangat dominan menggantikan Bitcoin ya, dan Ethereum saat ini juga sedang update banget ya, dia sedang mengembangkan Zero Up, dan itu bisa meningkatkan kecepatan dan juga mengurangi biaya gas fee dia yang mahal ya. Nah, ini juga ada berita positif, Kanada itu juga baru meluncurkan reksadananya ya, berbasis Bitcoin dan Ethereum ya. Ya, itu beberapa beritanya. Selain yang kemarin, berita positifnya adalah juga dari El Salvador juga membeli Bitcoin sebanyak 100 keping ya, 100 keping pada saat Bitcoin kemarin itu dip ya. Nah, sedangkan berita negatifnya ini ada Ripple co-founder Jed McCaleb ya. Positif berarti ya, dia masih megang ya XRP sebanyak 730 miliar US dollar ya. Jadi XRP ini harganya nggak naik-naik karena dia ini memusuhi atau bermusuhan dengan pemerintah ya, dengan SEC. Jadi ada beberapa koin yang kemungkinan tidak akan naik karena masalah diperangi oleh pemerintah. Salah satunya adalah XRP, Ripple, dan ada 3 koin lagi yaitu Monero, XMR, kemudian Dance,
dan satunya adalah Zcash ya, karena 3 koin itu termasuk koin yang di kategori namanya privasi koin. Jadi privasi koin itu koin yang bisa menyembunyikan identitas atau tidak bisa dilacak siapa pengirim dan penerima dananya kalau transfer. Makanya kemudian pemerintah itu banyak yang tidak membolehkan XMR, Dance dan Zcash untuk diperdagangkan di negaranya karena takut itu dipakai untuk transaksi narkoba ataupun untuk transaksi kriminal ya. Nah, ini beritanya juga masih sama di portal yang sama. Jadi overall beritanya hari ini untuk Bitcoin adalah positif ya. Positif karena justru kripto itu akan bagus saat ekonominya terpuruk. Jadi ekonomi Amerika terpuruk karena karena virus yang baru, varian Omicron, kemudian karena masalah inflasi mereka yang tinggi karena kemarin mereka terlalu banyak cetak uang, dan belum selesainya masalah pengangguran di Amerika juga, itu menyebabkan hari ini sepertinya Bitcoin sebagai mother of currency akan positif dan koin-koinnya akan positif ya. Nah, kita lihat koin apa pagi ini yang sedang moncer ya teman-teman. Kita lihat di Binance. Karena kebetulan saya pakai Binance. Ya, ini kondisinya ya, BTC 57.000, BNB juga semalam sempat naik ya, sekarang lagi koreksi, ETH naik 4%, luar biasa. Ya, yang sebagai paling tinggi Mbox, STX, Ocean dan Agic ini di pasar spotnya. Mbox ini memang menjadi fenomenal karena dia koin game yang lagi naik daun banget. Demikian juga dengan koin game yang lain yaitu TLM atau Alien World ya. Ya, ini kondisinya. Koin-koin yang turun ya ini ZEC yang tadi itu yang merupakan privasi koin ya, dia turun juga. Ini di pasar spotnya, kita lihat pasar future-nya. Ya, di pasar future itu jam ini adalah yang paling tinggi adalah Ocean ya. Ocean ini adalah termasuk DeFi ya, DeFi juga. Kemudian nomor 2 adalah Luna, yang itu tadi bahwa dia adalah stable coin. Dan TLM adalah koin gaming ya, TLM singkatan dari Trillium. Dia adalah koin DeFi-nya untuk game namanya Alien World ya, dimana di sini orang bisa bisa mining dan bisa dapat koinnya. Sedangkan CTK ini juga termasuk security coin ya, dia ningkatin keamanan perdagangan koin. Dan baru saja naik daun ini tadi 10 menit belum ada, yaitu CRV ya. Kemudian SushiSwap adalah juga DEX ya, termasuk DeFi juga. KSM juga, Unvi ya, Unvi juga merupakan DeFi juga. Jadi hari ini memang seperti kemarin ya, koin DeFi pada naik daun. Sementara koin Metaverse itu masih belum bisa bangun ya, masih di bawah ya, masih
AXS ini masih aksi infinity ya, masih 1% kenaikannya ya, contohnya yang nomor 1 ya. Kemudian bisa kita lihat juga ya, DEN tentunya juga turun ya. Ya, rata-rata koin metaverse masih turun ya, kecuali TLM tadi, yang koin metaverse gaming TLM ya. Ini CHR juga koin gaming masih minus 6,23 Chromia. Kemudian XTZ juga merupakan koin metaverse untuk DeFi-nya ya, Texos, XTZ itu Texos minus 4,91. Audio juga koin metaverse minus 4. Gala juga belum bangun, masih minus 4 di angka 0,63, padahal kemarin sempat naik banget di 0,85 ya. Jadi sudah turun sekitar 30% ya koin-koin metaverse ya. Jadi pada tanggal 1 Desember ini koin DeFi itu memang lagi naik daun. Jadi teman-teman mungkin bisa dicari koin DeFi-nya yang favoritnya ya, bisa dicari ya. Bahkan XRP, Ripple juga yang biasanya nggak naik, ini juga naik karena dia juga termasuk di finance ya, meskipun dia centralized finance, bukan desentralisasi finance, tapi dia ikutan naik juga. Algo juga ikutan naik ya, dia juga centralized finance seperti Ripple ya. Dia juga naik di 1,82. Dia projectnya adalah B2B di bidang finance dan banking ya. Oke. Itu dari koin. Jadi kesimpulannya hari ini DeFi diprediksi akan naik ya guys. Kita lihat event yang ada apa saja ya, kira-kira yang dalam waktu dekat ini. Oh iya, Qtum ya, atau di bahasanya disebutnya adalah Quantum, Qtum ya. Dia hari ini ada event sehingga memang dia lagi naik daun guys. Itulah kenapa kita harus cari event supaya kita tahu kapan sebuah koin itu punya event dan kita bisa beli pada saat rumor dan kita jual pada saat berita itu naik atau pada saat kejadian peristiwanya. Itulah yang disebut dengan prinsip buy in the rumor, sell in the news. Jadi kita beli pada saat orang-orang belum tahu beritanya, lalu kita jual pada saat orang sudah tahu tentang beritanya. Nah, dari semalam Binance itu naik sampai hari ini naik karena Binance itu punya upgrade di mainnetnya guys. Ini lihat. Binance tanggal 30 BSC Bruno upgrade V115. Nah, ini ya. Jadi kamu tahu kenapa Binance naik ya guys. Nah, hari ini juga seller protokol juga naik karena dia ada update di sistemnya, yaitu C-Bridge 2.0 launch ya. Jadi kamu mungkin bisa ambil posisi long untuk Celeron, untuk seller protokol maksudnya ya. Ini ada berita Texos ya. Texos juga XTZ ini juga potensi naik hari ini ya guys, karena dia ada Art Basel Miami Beach ya. Ada satu event yang dia ikut kemarin dan hari ini. Makanya XTZ ini kemarin sangat naik tinggi ya guys. Itu karena itu. Ya, ini rata-rata koin-koin micin ya. Nah, Shiba Inu ini tanggal 30 dia listing ya. Makanya dia naik pesat. Oke, kita bisa lihat beritanya lagi.
Ya, ini koin-koin micin lagi Mas Ian. Mungkin kamu ada yang mengambil ini ya, silakan dibaca. Ya, Cake juga lagi farming ya. Callisto networknya Cake farming and soy, jadi dilihat perkembangan cake-nya naik apa enggak. Ya, Smart NFT. Ya, Hard Protocol listing hari ini di KuCoin guys. Jadi langsung beli guys. Ini pasti naik banget untuk koin bernama Hard guys. Saya mau mencari yang SIS. Kemarin kayaknya ada SIS. Ya, Atom Cosmos akan listing di KickX ya. Jadi ini juga berita besar ya. Anda bisa ambil di Atom. Saya juga akan catat ini Cosmos ya. Untuk ambil posisi juga hari ini. Kemarin berarti kelewat saya bacanya. Ya, kalau kamu ya yang STX ya, STX yang gede yaitu besok dia ada pre-money. STX ini banyak event ya. Tanggal 2 ada event dia. Kemudian tanggal 2 juga ada FTS for NGO Art Auction dari STX. Ya. STX boleh diambil guys untuk di spot ya. Dia di future kayaknya nggak ada guys. Ya, ini kenapa yang bikin seller protokol naik hari ini ya. Dia ada event tanggal 3 itu AMA ya. Ya. AMA, it's time for our next AMA session with seller co-founder Modong ya. Dia si Modongnya itu akan bikin semacam sharing session ya dengan para fans dari seller protokol. TLM, TLM naik karena jangan lupa tanggal 4 Desember guys, dia ada land pack launch. Jadi TLM naik karena ini dia ada event tanggal 4. Yang paling penting ini TKO, jangan sampai lupa tanggal 4 Desember itu dia ada TKO Odyssey Summit. Ini sangat penting banget guys. Jadi beli TKO sekarang ya, kemudian jual nanti di tanggal 4. Nah, ini juga SIS juga ada acara tanggal 6 Desember itu ada mainnetnya dia diperbaiki atau NEF M Mainnet Launch. Nah, ini yang nyebabin dia bakal loncat harganya guys, SIS. Dan lagi-lagi stack STX juga ada lagi upgrade di tanggal 6. Upgrade di tanggal 6 Desember.
Ini saya juga sambil juga saya catat-catat ya. Saya juga akan ambil posisi seperti Anda. Oke, gitu briefing ya, market briefing sarapan kripto hari ini tanggal 1 Desember tahun 2021 ya. Marketnya bagus, Bitcoin lagi bagus ya, dan tadi udah saya infokan beberapa event-eventnya, silakan ambil posisi. Tapi sekali lagi saya membuat channel ini hanya untuk entertainment dan education. Saya bukan konsultan keuangan yang profesional. Jadi silakan do your own research, lakukan riset sendiri, dan saya tidak bertanggung jawab terhadap kerugian trading yang terjadi pada Anda. Terima kasih, semoga menginspirasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam berkah Kiai Marketing.